Halo, pernah nggak sih ngerasain tenggorokan mulai gatal, kering, pokoknya nggak enak banget dan kita langsung kepikiran buat cari obat ke apotek? Nah, tapi gimana kalau saya bilang solusinya itu sebenarnya udah ada di dapur kita sendiri? Hari ini kita bakal bongkar tuntas fakta-fakta di balik bahan alami yang bisa jadi pertolongan pertama buat sakit tenggorokan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kita semua pasti pernah dong ngerasain sensasi nggak nyaman ini. Rasanya tuh kayak kering, gatel, kadang malah sakit banget pas nelan. Sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita saat itu? Jawabannya ternyata adalah inflamasi, atau yang sering kita sebut peradangan. Menurut banyak sumber ilmiah, ini tuh sebenarnya cara tubuh kita buat melindungi diri. Jadi rasa sakit itu sebetulnya adalah sinyal yang bagus loh. Artinya, sistem imun kita lagi berjuang keras melawan apapun yang jadi penyebab iritasinya. Dan yang menarik, jauh sebelum ada obat-obatan modern seperti sekarang, nenek moyang kita di Nusantara itu udah punya cara-cara jitu buat mengatasi peradangan ini. Caranya? Ya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Oh, dan ini bukan cuma sekedar cerita orang tua zaman dulu ya. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi loh menyarankan kita buat memanfaatkan obat tradisional kayak jamu dan herbal untuk menjaga kesehatan. Ini kan artinya warisan nenek moyang kita itu diakui dan punya dasar yang kuat. Oke, dari sekian banyak tanaman obat, ada nih 3 jagoan utama yang paling sering diandalkan dan bahkan didukung oleh sains modern buat urusan sakit tenggorokan. Yuk kita kenalan lebih jauh sama mereka, jahe, kunyit, dan madu. Pertama, jahe. Wah, ini sih udah kayak superstarnya rempah-rempah ya. Sifat antiinflamasinya itu langsung bekerja di sumber rasa sakit. Terus sensasi hangatnya itu loh, bikin tenggorokan jadi lega seketika. Dan yang paling penting, jahe juga bantu naikin daya tahan tubuh kita buat melawan infeksi yang jadi penyebab sakitnya. Selanjutnya, kita beralih ke si kuning yang penuh kekuatan, yaitu kunyit. Bumbu yang sering banget kita temuin di masakan atau jamu ini ternyata nyimpan rahasia besar di dalam kandungannya yang namanya kurkumin. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Penelitian itu nunjukin kalau kurkumin di dalam kunyit itu cara kerjanya adalah menghambat enzim pemicu radang. Dan tahu nggak? Ternyata mekanisme ini tuh mirip banget sama cara kerja obat pereda nyeri yang biasa kita beli di apotek. Contohnya ibuprofen. Luar biasa kan kekuatan alam? Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Sebuah studi ilmiah ngetes ekstrak kunyit. Dan hasilnya itu, wow, luar biasa. Ekstrak kunyit terbukti mampu menghambat peradangan sampai 83,07% dalam waktu 300 menit. Angka ini benar-benar jadi bukti nyata keampuhannya. Jagoan kita yang ketiga adalah madu. Ini bukan sekedar pemanis biasa ya. Cairan emas ini udah jadi penyembuh serbaguna yang dipakai manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Ada kutipan dari sebuah jurnal penelitian yang merangkum kehebatan madu dengan sempurna. Madu itu nggak cuma melawan peradangan, tapi juga punya sifat antioksidan, bahkan antivirus. Jadi ini benar-benar satu paket komplit buat melindungi dan menyembuhkan tenggorokan kita. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita manfaatin semua ini di rumah? Yuk kita lihat resep-resep praktis yang bisa langsung kamu coba. Yang paling klasik dan efektif tentu aja teh jahe. Bikinnya gampang banget. Tinggal parut jahe segar, seduh pakai air panas, tunggu beberapa menit biar sarinya keluar, terus terakhir tambahin madu deh. Minuman ini nggak cuma bikin lega, tapi juga enak dan menghangatkan badan. Nah, selain yang diminum, ada juga metode lain yang udah terbukti ampuh dari zaman dulu, kumur-kumur pakai air garam hangat. Ini cara tradisional yang manjur banget karena garam itu bisa bantu menarik cairan berlebih dari jaringan yang meradang. Hasilnya bengkaknya jadi berkurang. Simpel tapi efektif banget. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat diingat. Meskipun bahan-bahan ini alami, bukan berarti kita bisa pakainya sembarangan tanpa batas ya. Kita juga harus paham potensi risikonya dan tahu kapan harus waspada. Jadi begini, poin pentingnya adalah jangan berlebihan. Jahe dan kunyit itu sama-sama punya efek mengencerkan darah. Jadi kalau kamu lagi minum obat pengencer darah atau mungkin akan menjalani operasi, wajib hukumnya buat konsultasi dulu sama dokter. Terus kunyit kalau dikonsumsi kebanyakan juga bisa memicu masalah pencernaan atau bahkan batu ginjal buat orang-orang yang rentan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Ramuan alami ini bagus banget buat pertolongan pertama, tapi tetap ada batasnya. Jadi kapan sih kita harus sadar kalau ini bukan lagi masalah yang bisa kita atasi sendiri di rumah? Tolong perhatikan baik-baik gejala-gejala ini ya. Kalau sakit tenggorokan kamu nggak membaik setelah beberapa hari, atau malah disertai demam tinggi yang nggak turun-turun, susah napas, atau nelen, apalagi sampai muncul ruam,
stop pengobatan mandirinya, dan segera pergi ke dokter. Ini bisa jadi tanda ada infeksi yang lebih serius dan butuh penanganan medis. Ingat, bahan alami adalah teman baik kita, tapi bukan pengganti dokter kalau kondisinya memang sudah memburuk.